Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak bisa, wabarakatuh. sudah penuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya, Baik, alhamdulillah Baik, ya. Pak. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang bisa menyebutkan? Saya hadir, Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Ambar Saya ini memang hadir. disiplin sekali kalau Ambar. Ambar itu datang selalu paling awal. Iya kalau dong, misalkan saya kan dalam anak pelaksanaan. rajin. Iya, Pak belum masuk, Pak. keren Tere, Pak. sekali. Ini teman-teman yang lain ikuti ya. Contoh Ambar tuh, Ambar sudah bisa mengikuti kalau ada kegiatan gimmick seperti ini. Anwar selalu hadir tepat waktu. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan share dulu link untuk pengisian presensi kita. Sambil nanti mengisi daftar hadir, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Apakah yang mau tadi datang dahulu atau yang lain? Siapa yang mau memimpin doa? Saya boleh, Pak. Iya, Iya, Desi. Pak. Iya, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selesai, alhamdulillah. Terima kasih ya Desi. Dari berdoa Sama-sama, tadi, Pak. semoga kegiatan pembelajaran kali ini kita mendapat keberkahan dan kelancaran ya. Kita patut bersyukur atas kenikmatan yang kita dapatkan untuk bisa hadir dalam tatap maya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, coba Bapak ingin tahu semangatnya terlebih dahulu. Bapak masih ingat tepuk semangat? Ada yang lupa tepuk semangat? Barangkali. Ingat ya. Tepuk Ya, semangat. Nurul, kita ayo semuanya tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gitu dong, senyum bagus. Hari ini biar kita tambah semangat, biar kita bisa menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air pada negara Indonesia. Sebelumnya Bapak ingin tanya, bulan ini bulan apa? Oktober, Pak. Oktober, pintar Anwar. Di bulan Oktober ada peristiwa apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hebat Amba. Terima kasih yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu. Siap ya, kita nyanyi bareng-bareng. Semakin semangat belajar? Semangat dong. Semangat dong. Nah, coba Bapak akan tanya. Di materi sebelumnya sudah membahas tentang ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas. Ada yang masih ingat ciri-ciri pubertas pada laki-laki seperti apa? Suaranya udah Raid. berubah, Pak. Nah, Suara. coba Raid dulu ya. Di Anwar, coba Raid dulu. Aku suaranya udah jadi gede gitu, Pak. Gede. Wah. Ya, Ambar gimana? Ada ciri-ciri yang lain? Ya, Pak. Tumbuh apa? Jakun ya? Tumbuh Itu udah tumbuh, jakun. Pak. Jakun Masih ya, raid, Pak. Iya, kumis ada salah satu kumis, yaitu tumbuh kumis. dengan ciri tumbuhnya kumis pada laki-laki. Kalau pada perempuan, coba ada yang masih ingat apa? Pinggulnya melebar, Pak. Ih, pinggulnya melebar. Itu salah satu cirinya bagi perempuan dan bagi laki-laki. Nah, sekarang kita akan membahas di materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi di masa pubertas. Selain pubertas, nanti kita juga akan membahas patung. Nah, coba kalian lihat, ada gambar kan di situ? Ada, Pak. Ada. Kira-kira gambar itu gambar apa ya? Pahlawan. Presiden, Pak. Sama wakil presiden. Presiden sama wakil presiden. Itu nyata atau tidak nyata? Enggak, Pak. Sudah nyata, Pak. Berbentuk apa itu? Patung. Patung. Tepat sekali. Kira-kira nih, patung itu terbuat dari apa? Satu. Dari Aduh, batu, Pak. dari semen. Iya. Pasir. Nah, Pasir. kalau batu itu termasuk bahannya yang keras, lunak, atau cair ya? Keras, Pak. Oh, keras. Betul sekali. Nah, kalau dari bahan keras seperti itu, kira-kira pembuatan patungnya seperti apa? Bocor ya, Pak.
Dicor Tidak bisa. tahu, Pak. Selain dicor apa lagi? Pahat, Pak. Dicetak. Pukul pakai palu, Pak. Iya betul, pakai pahat ya. Nah, terusan kita sudah melihat patung pahlawan. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Ya, Bapak akan putar. Silakan disimak terlebih dahulu. Fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja sih ciri-ciri patung, jenis patung, bahan pembuatan patung, teknik pembuatan patung. Ayo kita belajar bersama-sama. Ciri-ciri patung: berbentuk 3 dimensi, memiliki tekstur, memiliki warna, dan memiliki bentuk. Ini untuk ciri-ciri patung. Selanjutnya, berdasarkan bentuk figuratif, meniru bentuk secara alami. Bentuk aslinya non-figuratif, tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Jadi sesuai kemauan si pembuat patung. Berdasarkan jenis. Nah, dari patung yang dilihat, patung tadi termasuk jenis apa? Figuratif, Pak. Figuratif. Figurat. Kenapa Figuratif. figuratif? Kenapa figuratif? Secara alami, Pak. Nah, Secara ada alami. ini. Secara alami sesuai dengan yang ditirukannya ya. Yang Tadi apa? tadi pahlawannya siapa tadi? Teresia. Presiden, Pak. Presiden Presiden keberapa dan itu? Wakil Presiden. Presiden keberapa? Nurul, presiden keberapa? Presiden. Pertama, Pak. Pertama. Siapa namanya? Soekarno, Pak. Ya, tepat Insinyur sekali. Soekarno. Insinyur Saya tahu, Soekarno. Pak. Saya ada di uang 100, saya hafal. Iya, terima kasih. ya, Menurut Nurul. Ya, kita aku lanjutkan duluan lagi. tahu. Kita lanjutkan lagi ya. Ada John de Bosse. Sebelum dilanjutkan, patung yang tadi fungsinya memiliki fungsi sebagai apa? Monumen, Pak. Sebagai Menghias. Untuk seterusnya kita akan dibuat kelompok. Paham ya sampai sini untuk patung? Paham Paham. ya? Iya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Nanti itu kita akan buat 2 kelompok dengan menggunakan aplikasi online ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembentukan kelompok, patung yang tadi adalah patung berjenis, siapa tadi yang bisa menjawab? Figuratif atau imajinatif? Figuratif, Pak. Figuratif. Tidak melihat patung figuratif Pernah, Pak, dalam TV. dalam TV, tidak apa-apa, yang penting pernah melihat ya. Kalau patung Boleh, Pak. figuratif itu kebanyakannya meniru manusia atau hewan? Manusia, Pak. Manusia. Kalau di Sidoarjo Nah, itu meniru hewan, Pak. ada yang Ini meniru hewan, Pak. hewan. Ini Patung patung bandeng. antik. Ada yang meniru hewan juga. Nah, sekarang Bapak akan membahas manusia. Manusia itu mempunyai tahapan berkembang. Dari mulai bayi sampai apa coba, Sri? Tahapan perkembangan Tua, Pak. sampai tua, iya. Coba Dewasa, Sri. Bukan. Sampai dewasa, iya. sampai dewasa. Coba sebutkan tahapannya dari bayi. Dari bayi, Bayi, habis itu anak-anak, anak-anak, remaja, remaja. Coba teruskan Nur Hasanah. dewasa, Pak. Dewasa. Nah, di masa atau di fase remaja, kita itu akan mengalami masa pubertas. Apa itu pubertas? Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan, Bapak akan mengingatkan kembali tentang pubertas. Coba siapa yang mau membaca pengertian dari pubertas? Pengertian pubertas biasanya pada umur 10 sampai 12 tahun. Terima kasih Ambar, sudah sangat jelas membacakan tentang pengertian pubertas. Di sebelumnya tadi Bapak sudah menyampaikan dan kalian pun sudah bisa menjawab ciri-ciri dari pubertas pada perempuan. Dan tadi pun Anwar juga sudah menyebutkan dan beberapa teman yang lain dari ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Semuanya betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tentang materi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Ya. Nih, sebelum masa pubertas dan setelah masa pubertas, apakah ada perbedaan cara perlakuannya atau cara menjaganya atau tetap sama? Pakai enggak, Raid?
Pakai nggak nih? Coba laki-laki, biasanya laki-laki yang kurang bisa menjaga kebersihan nih. Bagian dalam pakai, Pak. Pakai bahannya dari apa? Dari katun ya, itu biar kesehatan kita tetap terjaga. Sekarang kita akan bentuk kelompok, 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan Bapak berikan. Nah, ini linknya sudah disampaikan kepada kalian, silahkan di-download saja. Nah, sambil menunggu itu kita akan membentuk kelompok. Nih, kelompok yang pertama ada Sri Mawarni atau Taresia, kelompok pertama tolong dicatat sekretaris. Sisanya adalah kelompok 3. Ada Raid, ada Anwar, Sri, dan Nurul Faijah. Ini harus akur-akur nanti pada saat pengerjaan LKPD. Nah, sekarang Bapak akan memberikan petunjuk dulu untuk pengerjaan LKPD-nya. Di LKPD ada 2 pengerjaan, ada yang secara individual dan secara kelompok. Alat dan bahannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara kelompok. Untuk yang mandiri, silakan buat rencana pembuatan patung. Bentuk patungnya mau seperti apa? Bahannya dari apa? Teknik pembuatannya mau diukir atau mau dicetak, silahkan. Ini untuk pengerjaan LKPD secara mandiri. Nanti setelah ini, kita lanjutkan diskusi kelompok di grup WhatsApp. Ya, nanti dipimpin oleh setiap ketua kelompoknya. Dan nanti kembali lagi di Google Meet untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Sekarang, kita lanjutkan lagi ke evaluasi. Pak, waktu ngumpulnya kapan, Pak? 10 menit lagi ya, Pak? Ya, 10 menit lagi nanti kumpul lagi ke sini. Di link yang sama untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sekarang Bapak akan sampaikan terlebih dahulu link untuk pengerjaan evaluasi kalian. Linknya sudah Bapak share di kolom chat. Sekarang Bapak akan tanya, hari ini kita sudah belajar apa? Siapa yang mau menjawab? Pak, sudah belajar. Desi, ya Desi. Ya, Pak. Sudah belajar tentang jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung. Apalagi? Ya. Terus, sudah Pak. Sudah. Ingat Siapa lagi yang mau Pubertas, menambahkan? Pak. Terima kasih Desi. Pubertas. Ambar. Iya. Coba Bapak tanya. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki, sekali lagi siapa yang mau menjawab? Seperti apa ciri-cirinya? Suaranya besar. Suaranya Sudah besar. pecah. Iya, Anwar, Sudah silakan. Iya, terima kasih. Udah mimpi, Pak. Nah, mimpi nih Anwar. Mimpi Anwar, mimpi apa Anwar? Boleh masih ceritakan kecil seperti udah apa mimpi. mimpinya? Mimpi, Pak, mimpi basah katanya. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana? Senang tidak untuk pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya. Banget. Nanti lagu Bangun Pemuda-Pemudinya dihafalkan lagi ya, biar kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air terhadap negara Yang kita hafal ini. Nanti Bapak akan beri beng-beng untuk yang bisa menyanyikan lagu Bangun Asik. Pemuda-Pemudi sesuai dengan intonasi yang tepat. Nah, itu anak-anak untuk Iya, kegiatan Pak. untuk kegiatan kali ini jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan sesuai petunjuk dari LKPD yang sudah Bapak sediakan. Dan jangan lupa untuk mengisi atau penilaian harian hari ini melalui aplikasi online yaitu Quizzes. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak sebelum kita tutup pembelajarannya? Kalau tidak ada, Bapak akan minta satu orang siapa yang mau memimpin doa hari ini atau doa sebelum pulang. Saya, Pak. Ya, Teresia, silakan pimpin doa tutup ya. Ya, Pak. Mari teman-teman berdoa dimulai. Selesai. Selesai. Terima kasih Teresia sudah memimpin doa. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam kepada orang tua kalian dari Pak Irman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang, Pak. Sangat semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Maura, gimana kabarnya Maura? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Hania, bagaimana kabarnya Hania? Baik, mic-nya dibuka Hania. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kegiatan hari ini alangkah lebih baiknya supaya kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Raihan untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Raihan sudah memimpin doa kegiatan hari ini. Coba Bapak ingin tahu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Iya. Siapa kita? 6A. Siapa kita? 6A. 6A. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Agar menambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Sumpah Pemuda. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah menyanyikan. Bagaimana tambah semangat? Semangat dong, semangat ya. Coba Bapak akan bertanya, di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Energi listrik. Energi listrik. Apalagi? Rangkaian listrik. Ya, Rangkaian listrik. rangkaian listrik. Wah, pembangkit listrik itu menggunakan apa saja? Tenaga air. Tenaga air ya. Surya. Iya, tenaga surya. Iya. Untuk pembangkit listrik, komponen utamanya itu apa ya? Turbin dan generator. Turbin dan Turbin dan generator. Iya, masih ingat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menghemat listrik. Nah, bagaimana sih menghemat listrik? Untuk apa sih kita harus menghemat listrik ya? Nanti kita buktikan ya, apakah listrik itu akan habis atau tidak. Ataukah kita harus menghemat listrik atau tidak ya. Selain itu, kita juga nanti harus bisa menyampaikan sebuah pesan. Nah, sebuah pesan dari reklame. Nah, reklame yang akan kita buat itu dari poster. Ada yang sudah pernah bisa membuat poster tentang apa? Nah, Rehan, poster tentang apa Rehan pernah buatnya? Tentang virus. Oh, tentang virus corona ya, menjaga kesehatan. Nanti di kegiatan ini Bapak akan menilai sikap, perilaku kalian. Nah, bagaimana sih berperilaku yang baik di kegiatan Zoom seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan mau menjawab, boleh raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Dan nilai apa lagi sih nanti yang akan Bapak nilai dari kalian semua itu? Dari mulai ada diskusi kelompok, harus kerja sama tim pada saat diskusi kelompok. Terus apa lagi? Nanti bisa tidak membuat poster tentang menghemat listrik ya. Nah, itu nanti salah satunya. Juga nanti di akhir kalian akan mengisi sebuah link evaluasi atau penilaian untuk menilai pengetahuan kalian dari pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian simak baik-baik. Nah, pada saat video berjalan, boleh mic-nya di... Apa tanggapanmu tentang video tersebut? Ya, Kita tidak boleh itu dengan bergantungan kepada listrik. Itu kira-kira diakibatkan oleh apa sampai hilang listrik seperti itu? Pemborosan listrik. Jadi kita sebagai manusia harus bersikap apa agar tidak kejadian seperti itu? Menghemat listrik. Ya, sekarang kita baca dulu. Bapak ada sebuah teks. Sekarang boleh dibaca dulu teks ini. Nanti Bapak akan bertanya lagi dari hasil teks yang sudah kalian baca. Ya.
dari paragraf pertama, informasi penting yang kamu dapatkan apa? Dari paragraf pertama. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, Pak. Ya, semua manusia itu sangat membutuhkan energi listrik ya, apalagi di era globalisasi seperti ini. Coba di paragraf yang kedua, apa yang kamu temukan informasi pentingnya? Dampak dari pemborosan energi. Dampak dari pemborosan bumi, Pak. Walaupun kita sangat membutuhkan listrik, tapi juga kita harus bijak untuk memakainya ya. Kita tidak boleh melakukan pemborosan. Kita misalkan menggunakan AC setiap hari dari pagi sampai pagi lagi itu tetap menyala, kan itu merupakan salah satu pemborosan. Akibatnya apa apabila pemborosan itu? Listrik akan habis. Listrik mati, apa lagi? Akan ada Meningkatnya suhu bumi. meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Iya, Pemanasan pintar global. sekali. Nah, ini 3 nih. Ada beberapa yang harus dilakukan. Coba yang pertama tolong bacakan Al-Ghazali. Nih, untuk menghindari pemanasan global apa saja yang harus kita lakukan? Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai atau lampu, kipas angin, HP, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa memahami atau mencari informasi penting dari teks yang sudah disediakan di sini, seperti yang sudah di awal Bapak sampaikan, kita akan membentuk sebuah kelompok. Kita akan bentuk 3 kelompok nih. Ini secara acak, bukan Bapak yang menentukan kelompok ini. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, Aura, tulis ya nanti kelompok 1 siapa saja. Nah, yang tersisa ini adalah kelompok ketiga. Sambil nanti Bapak akan menjelaskan dulu lembar kerja yang akan kalian diskusikan di breakout room ini. Nah, di sini ada nama kelompok. Apa yang harus didiskusikan itu bagaimana kebiasaan keluarga di rumah. Nah, kelompok 1 masuk ke room 1, yang kelompok 2 masuk ke room 2, kelompok 3 masuk room ketiga. Sambil nanti masuk, Bapak akan share LKPD tadi, lembar kerja tadi melalui grup WhatsApp. Siapa? Silakan buka di LKPD-nya, salah satu membuka, nanti dikerjakan, ditulis ya, lalu difoto dan kirim di grup WhatsApp. Siapa lagi, Valen? Fikri, Maura. Dah. Nanti perwakilan 1 orang setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2. Nah, kelompok 2, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Nama kelompok 2, Jenderal Sudirman. Anggota, Raihan, Al-Ghazali, Valen, Fikri, Maura. Kebiasaan keluarga di rumah. Papa Valen, menyalakan lampu kamar mandi setelah dipakai, tidak dimatikan kembali. Mama Raihan, sering lupa mematikan penanak nasi. Adik Al-Ghazali sering lupa tidak menutup pintu saat AC menyala. Cara menghemat listrik yang baik bagaimana menurut kelompok 2? Tidak saat menggunakan listrik, Pak. Jika lampu tidak dipakai, lebih baik dimatikan. Lebih baik dimatikan. Gimana, Valen? Misalnya kita apabila ingin keluar ruangan gitu, ataupun kita ingin meninggalkan suatu ruangan, angka baiknya kita mengecek TV dulu, AC, lampu, apakah masih menyala atau tidak. Lebih baiknya itu dimatikan semuanya agar menghemat listrik. Iya. Ya. Cukup ya kelompok 2. Kelompok 2 mantap sekali. Terima kasih kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 bagaimana? Siapa yang mau menyampaikan? Arusi, bagaimana Arusi tadi hasil diskusinya? Sudah, Pak. Ya, silakan Arusi, bacakan saja Arusi. Nama kelompok Sultan Hasanuddin, kelas 6A. Apa tanggapanmu tentang energi listrik? Arusi, kita tidak boleh terlalu bergantung kepada energi listrik. Abi, jika terlalu banyak menggunakan listrik maka akan habis. Andika Frijal, menggunakan pelangganan, mengontrol energi listrik di rumah supaya hemat.
Fikar, energi listrik adalah fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Iya, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, ini Bapak akan menyampaikan lagi sebuah gambar. Mohon disimak dengan baik-baik. Di antara kedua gambar ini, mana yang termasuk reklame? B. Yang B, Pak. B. Yang B. Kenapa B. yang B? B. Ada yang bisa menjawab kenapa alasannya yang B? Coba Afrijal. Jelas, padat, mencolok. Warnanya menarik gitu ya, warnanya mencolok. Iya. Coba Abi, jawab deh Abi. Biasanya Abi nih. Abi pilih A atau Bibi? B. B. Kenapa Bi? Pilih B. Jelas, padat, dan menarik. Nah, padat dan menarik. Mudah dipahami ya? Iya. Maksud dan tujuannya. Nah, nanti buatlah poster dengan tema menghemat listrik. Buat semenarik mungkin dengan warna yang mencolok tadi yang sudah dijelaskan, tulisannya yang jelas. Jadi setiap orang yang akan melihat itu langsung tertarik dan langsung tahu maksud apa yang disampaikan dari reklame yang kalian buat. Nah, Bapak akan menampilkan dulu sebuah video. Pak, dari video tadi, perilaku yang salahnya apa? Terlalu bergantung kepada listrik, Pak. Coba acungkan tangan siapa yang mau menjawab? Wah, banyak sekali. Yang pertama Al-Ghazali, kedua Fikar, ketiga Rizky, keempat Afrijal. Coba dari Al-Ghazali dulu. Video itu orang-orangnya terlalu bergantung kepada listrik, Pak. Tergantung pada listrik ya. Coba Fikar. Dan di video itu Pak, semua orang itu tidak memerlukan listrik. Hanya kita harus menghemat listrik. Mereka tidak menghemat listrik. Iya, mantap. Coba Raihan. Kita harus tetap mengurangi pemakaian listrik dengan cara bermain permainan yang tidak menggunakan listrik. Oh iya, itu berarti Raihan itu merupakan sebuah solusi ya dari yang disampaikan Raihan itu. Sekarang Bapak akan menyampaikan link untuk dikerjakan sekarang. Nah, ini ada 10 soal. Bapak akan sampaikan di chat. Silakan dikerjakan. Saya sudah, Pak. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Dari kegiatan tadi, kita sudah mempelajari tentang apa saja? Energi listrik. Energi listrik. Apalagi? Reklame. Bagaimana pembelajaran kali ini, senang atau tidak? Senang ya. Senang, Pak. Mau pembelajaran seperti ini setiap hari? Oh ya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari di tema 4, tema 3. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati semuanya. Siapa sekarang yang mau memimpin doa? Al-Ghazali silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Karena selesai. Terima kasih Al-Ghazali. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa di rumah selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Salam kepada orang tua dari Pak Irman. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave room ya. Ya, coba kan awali dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Maura, gimana kabarnya Maura? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Hania, bagaimana kabarnya Hania? Hania kemana? Baik, mic-nya dibuka Hania.
Nah, dipijit tombol mic-nya. Nah, baik ya, Han ya. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kegiatan hari ini alangkah lebih baiknya supaya kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Raihan untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Raihan sudah memimpin doa kegiatan hari ini. Coba Bapak ingin tahu semangatnya? Semangat pagi. Pagi. Iya, siapa kita? 6A. Siapa kita? 6A. 6A. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Agar menambah semangat seperti yang tadi Bapak sampaikan, hari ini atau di bulan ini itu ada peristiwa apa? Sejarah apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Selain Maulid Nabi, Sumpah Pemuda. Mari kita menyanyikan lagu Sumpah Pemuda. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah menyanyikan. Bagaimana? Tambah semangat? Semangat dong, semangat ya. Coba Bapak akan bertanya, di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Yo, tentang apa? Ada yang masih ingat? Energi listrik. Energi listrik. Apalagi Rangkaian ini? listrik. Ya, Rangkaian listrik. rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Wah. Ada yang masih ingat pembangkit listrik itu menggunakan apa saja? Tenaga air. Tenaga air ya. Surya. Angin. Iya, tenaga Angin. surya. Iya. Gimana Rizky? Untuk pembangkit listrik, komponen utamanya itu apa ya? Turbin dan generator. Turbin dan generator. Turbin dan generator. Iya, masih ingat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menghemat listrik. Nah, bagaimana sih menghemat listrik? Untuk apa sih kita harus menghemat listrik ya? Agar Kan tidak listrik, boros. listrik kan nanti nggak habis-habis ya. Betul nggak ya? Ya. Betul nggak? Tidak. Tidak ya. Nanti kita buktikan ya, apakah listrik itu akan habis atau tidak. Ataukah kita harus menghemat listrik atau tidak ya. Selain itu, kita juga nanti harus bisa menyampaikan sebuah pesan. Nah, sebuah pesan dari reklame. Nah, reklame yang akan kita buat itu dari poster. Ada yang sudah pernah bisa membuat poster tentang apa? Ada yang pernah membuat poster? Nah, Rehan, poster tentang apa Rehan pernah buatnya? Tentang virus.
Oh, tentang virus corona ya, menjaga kesehatan ya, selalu menjaga jarak ya. Ya. Terus nanti di kegiatan ini Bapak akan menilai sikap perilaku kalian. Nah, bagaimana sih berperilaku yang baik di kegiatan Zoom seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan mau menjawab, boleh raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Dan nilai apa lagi sih nanti yang akan Bapak nilai dari kalian semua itu? Dari mulai nanti ada diskusi kelompok. Nah, harus kerja sama tim pada saat diskusi kelompok. Terus apa lagi? Nanti bisa tidak membuat poster tentang menghemat listrik ya. Nah, itu nanti salah satunya. Juga nanti di akhir kalian akan mengisi sebuah link evaluasi atau penilaian untuk menilai pengetahuan kalian dari pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian simak baik-baik. Nah, pada saat video berjalan, boleh mic-nya ditutup dulu ya. Di-mute dulu agar suaranya terdengar jelas. Boleh ditutup dulu. Apa tanggapanmu tentang video tersebut? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau berkomentar? Mengedukasi. Mengedukasi. Apalagi? Ya, kita tidak boleh itu dengan bergantungan kepada listrik. Tidak, betul sekali, tidak boleh terlalu bergantung kepada listrik ya. Ya, apalagi? Ya, Abi, gimana Abi? Ya, aduh, siapa lagi? Bilkis? Ya. Itu kira-kira diakibatkan oleh apa sampai hilang listrik seperti itu? Pemborosan listrik. Bisa saja oleh akibat pemborosan. Jadi kita sebagai manusia harus bersikap apa untuk agar tidak kejadian seperti itu? Menghemat listrik. Ya, sekarang kita baca dulu. Bapak ada sebuah teks untuk kalian baca. Petir. Sekarang boleh dibaca dulu teks ini. Nanti Bapak akan bertanya lagi dari hasil teks yang sudah kalian baca. Bapak beri waktu 3 menit lah ya. Cukup? Ya, coba sambil Bapak bertanya. Dari paragraf pertama, informasi penting yang kamu dapatkan apa? Dari paragraf pertama. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, Pak. Ya, semua manusia itu sangat membutuhkan energi listrik ya, apalagi di era globalisasi seperti ini. Coba di paragraf yang kedua, apa yang kamu temukan informasi pentingnya? Dampak dari pemborosan energi. Dampak dari pemborosan energi. Walaupun kita sangat membutuhkan listrik, tapi juga kita harus bijak untuk memakainya ya. Kita tidak boleh melakukan pemborosan. Kita misalkan menggunakan AC setiap
hari dari pagi sampai pagi lagi itu tetap menyala, kan itu merupakan salah satu pemborosan. Akibatnya apa apabila pemborosan itu? Listrik akan habis. Listrik mati, apa lagi? Akan ada Meningkatnya suhu bumi. meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Iya, Pemanasan pintar global. sekali. Nah, ini 3 nih. Ada beberapa yang harus dilakukan. Coba yang pertama tolong bacakan Al-Ghazali. Nih, untuk menghindari pemanasan global apa saja yang harus kita lakukan? Silakan baca Al-Ghazali. Menghemat listrik, Pak. Menghemat listrik Hemat itu yang listrik. pertama. Baca tuh. Pilih peralatan yang hemat Energi. energi. Terus apa lagi? Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai atau lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Iya, terima kasih. Dan jangan lupa kalau misalkan kita mau menggunakan alat elektronik, diusahakan kita harus menggunakan alat elektronik yang dibuat oleh negara kita, ya. Coba Bapak tanya dari pertanyaan barusan. Kalau kita misalkan menggunakan alat elektronik dari negara kita sendiri, itu sudah mencerminkan sikap Pancasila yang keberapa? 3. Tiga. Yang ketiga apa, Maura, Pancasila? Persatuan Persatuan. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa memahami atau mencari informasi penting dari teks yang sudah disediakan di sini, seperti yang sudah di awal Bapak sampaikan, kita akan membentuk sebuah kelompok. Nah, dari siswa yang hadir di sini, Bapak akan bentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Ya, banyak 3 kelompok yang kalau hadir semuanya itu terdiri mudah-mudahan dari ada 5 orang per kelompoknya. Nah, kita coba bentuk kelompok. Bentar. Yang nanti terbentuk kelompoknya, tolong dicatat. Nah, siap ya? Kita akan bentuk 3 kelompok nih. Ini secara acak, bukan Bapak yang menentukan kelompok ini. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, Aura. Aura, tulis ya nanti kelompok 1 siapa saja. Aura satu kelompok dengan Bilkin. Tulis ya, ditulis. Hania juga. Berarti 2 orang lagi ya untuk kelompok yang ke-1. Nah, perempuan semua nih. 1 orang lagi untuk kelompok 1. Kelompok Bilkis. Ya, Rizky, kelompok 1. Ada laki-lakinya 1 ya. Ya. Sekarang untuk kelompok 2 siap untuk ditulis nih. Siapa yang pertama ini masuk kelompok 2? Nah, Raihan kelompok 2. Waduh. Ingat-ingat kelompoknya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, siapa saja anggota kelompoknya. Udah berapa orang yang di kelompok 2 barusan, Raihan? 2 orang. 2 ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, Fikri, kelompok 2 Fikri bareng Raihan. Fikri Al-Ghazali. Al-Ghazali kelompok 2. 1 orang lagi ya?
Satu orang lagi ya? Iya, Pak. Ya. Apa tuh? Apa Valen, kelompok 2. Nah, yang tersisa ini adalah kelompok ketiga. Fikar, Afrijal, Abisina, dan Arusi, tolong ditulis ya ini untuk pembentukan kelompoknya. Ya, semudah. Jangan sampai lupa ini. Waduh, hilang kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan. Di sini kita akan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Nah, di sini ada di handphone kalian ada tidak kotak 4 breakout room? Ada? Gimana, Pak? Ada kan? Ada kan? Sekolah. Nah, sebelum masuk ke breakout room, Bapak akan menjelaskan dulu apa yang akan didiskusikan nanti. Itu aplikasi apa, Pak? Yang mana? Yang tadi yang apa tuh tadi? Breakout room. Itu di Zoom. Itu di Zoom. Di mana ya, Pak? Ada itu kotak 4 di atas, coba ada lihat. Kotak 4. Kotak 4 di mana, Pak? Tidak ada. Bentar, ya. Nggak ada, Pak. Nah, sambil nanti Bapak akan menjelaskan dulu lembar kerja yang akan kalian diskusikan di breakout room ini. Nah, sini mah. Terlihat tidak? Terlihat. Terlihat. Terlihat? Dengan pilih warna yang tepat untuk membuat. Nah, di sini ada nama kelompok. Betul tidak? Lihat tidak? Betul. Nama kelompoknya boleh dari nama pahlawan. Tulis kelas. Nah, anggota kelompoknya siapa? Nanti ditulis di buku tulis ya, di buku tulis kamu pada saat diskusi kelompok nanti. Nah, ini ada nama kelompoknya apa, Pak? Nanti diskusikan di breakout room-nya, di kelompoknya nanti didiskusikan ya. Ya. Nah, di sini apa yang harus didiskusikan itu bagaimana kebiasaan keluarga di rumah. Nah, di situ kan di kelompok ada 5 orang. Misalkan kelompok 2 tadi ada Al. Al akan menuliskan kebiasaan ayah Al, misalkan. Kebiasaan ayah Al menggunakan alat elektronik. Misalkan ayah Al selalu mematikan laptop ketika tidak dipakai, misalkan. Atau ayah Al tidak pernah mematikan lampu kamar ketika di kamar, misalkan. Nanti ditulis ya. Terus ibu, nanti ibu siapa yang mau ditulis? Misalkan ibunya Raihan. Ibu Raihan selalu menggunakan mixer setiap harinya, misalkan. Tuh kan mixer, berarti membuat apa itu ya? Itu nanti dituliskan. Itu dibagi. Nanti siapa saja, ayah siapa yang mau ditulis, ibu siapa yang mau ditulis. Tidak usah menyebutkan nama ibunya. Cukup Ibu Raihan atau Mama Raihan atau Ayah Al atau misalkan Kakak Afrijal kalau misalkan kakaknya. Tidak usah menyebutkan nama kakaknya. Nah, terus di situ yang kedua, bagaimana seharusnya cara menghemat listrik dengan baik. Diskusikan bagaimana caranya menghemat listrik dengan baik di rumah agar kan nanti efeknya kalau misalkan kita menghemat listrik bisa menekan biaya pembayaran listrik ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti didiskusikan. Oke, Bapak stop share dulu yang ini. Lagi. Ini ada 2 yang akan dikerjakan. Itu yang kelompok. Nah, yang sekarang ini yang individu atau yang lembar kerja mandiri. Yang di lembar kerja mandiri itu nanti akan membuat reklame jenis poster tentang menghemat listrik ya. Jadi sebelum ini
Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana cara membuat poster yang baik. Ini untuk LKPD. Nah, sekarang silahkan coba dulu masuk ke breakout room. Apakah sudah ada atau tidak? Breakout room tuh di mana sih, Pak? Mohon maaf, Pak. Di mana ya, Pak? Sebentar, Bapak, Bu. Oh iya. Belum keluar ya. Nah, sudah keluar belum? Yang mana, Pak? Mana, Nah, Pak? Ada, Pak. ada Oh, kan? ada, Pak. Nah, Kami yang ada kelompok 1 masuk ke room 1, yang kelompok 2 masuk ke room 2, kelompok 3 masuk room ketiga. Ya, Sambil nanti masuk, Bapak akan share LKPD tadi, lembar kerja tadi melalui grup WhatsApp. Siapa? Nah, di situ ada 2 LKPD. Nah, Al belum masuk, silakan masuk Al. Rizky, masuk tadi kelompok berapa Rizky? Kelompok 1 masuk ke Bapak masukkan saja ya. Rizky, Aura. Aura kelompok berapa Aura? 1, Pak. Kelompok 1. Bapak masukkan kelompok 1 ya. Ya, Pak. Silakan join. Tidak ada, Pak. Ada tidak? Belum ada, Pak. Sebentar ya. Ada tidak tuh? Pemberitahuan. Aura? Sudah masuk. Silakan buka di LKPD-nya, salah satu membuka, nanti dikerjakan ditulis ya, lalu difoto dan kirim di grup WhatsApp. Bisa ya, salah satu saja yang menulis. Tidak boleh, nggak usah semua yang menulis, oke? Bapak akan ke room yang lain. Oke. Jadi siapa yang mau? Ya, silakan diskusikan. Pak. Bagaimana? Sudah paham apa yang akan dikerjakan? Silakan tulis di buku tulisnya. Nanti seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan di LKPD-nya nanti ditulis, ya. Paham tidak? Paham ya. Nanti salah satu saja yang menulis. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Hania, tidak ada. Rizky? Bilkis, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Ya, silakan diskusi ya. Waktunya 10 menit. Wah, ini laki-laki semua. Gimana, sudah paham? Indonesia belum datang, Pak. Apanya? Indonesia belum datang. Indonesia nggak masuk karena apa? Sedang ada acara keluarga katanya. Ibunya sudah meminta izin ya. Nah, berempat ini silakan diskusi. Tadi yang sudah Bapak sampaikan juga tuh di grup WhatsApp. Download saja dulu. Nah, salah satu saja yang menulis nanti, ya. Salah satu yang menulis. Mau ayah siapa, mau ibu siapa, terus nanti seperti apa cara menghemat listrik yang baik. Paham ya?
Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Nah, nanti difoto saja dikirim ke grup WhatsApp. 10 menit, lama lah 10 menit waktunya. Oke, nanti Bapak akan kembali masuk ke room masing-masing. Iya. Ya, Pak. Buka aja mic-nya, jangan di chat-chat atau buka aja mic-nya, ngobrol seperti biasa. Ya. Ya, waktunya nggak lama ya. Bapak ke room yang lain dulu. Nulis kamu aja lu. Gali, parah lu udah Fikri. Siapa lagi Valen? Valen, Fikri. 5 Maura. Dah. Dah ya. Ya, dah. Siapa mau nulis nih? Gue kasih tahu. Pak. Siapa yang nulis? Jangan gua. Ini kayak gini nih. Kebaca nggak? Gambarnya. Mana? Kebaca. Maya. Kayaknya kayak gitu lah ya. Gue tulisannya agak burem. Siapa yang mau nulis? Terus siapa yang sebentar gitu? Bisa saya aku jagain adek. Ya. Ya, tadi pertama-tama apa tadi yang dilakuin? Nih. Kan nama ya, nama Jenderal. Iya, udah. Terus kelas V1. Iya. Terus Tahu. garis begini A ya Itu gitu. kan pertama-tama ngapain dulu? Bentar aku lihat di WA dulu bentar. Lihat WA dulu, jangan lupa. Itu dia tuh nyuruhnya apa sih? Aku juga nggak tahu. Kucuk ya. Jangan sambil makan ya. Semua tempat kita suruh ini deh. Jangan Lihat WA dulu. Suruh bentar. Kebiasaan yang yang sering itu sama ayah, sama ibu, kebiasaannya. Salah satu saja siapa? Mau Ibu Maura, kebiasaan menggunakan elektroniknya bagaimana? Misalkan tulis aja dulu, gitu ya. Sip, bagus kelompoknya selalu berkomunikasi bagus, tidak diam-diaman. Teruskan ya. Sudah, siapa yang kebagian tugas menulis? Harus sih, Pak. Harus sih, Pak. Harus sih, ya. Sudah dapatkan bagaimana cara menghemat listriknya? Belum, ini lagi dikerjain, Pak. Ya, siap. Kalau sudah selesai langsung leave room ya. Jangan leave meeting, tapi leave breakout room. Ya, kalau sudah Gimana, selesai. Pak? Ya. Gimana, Pak? Nanti di bawah itu ada kotak 3 tadi, kotak 4 tadi, itu ada tulisan leave breakout room. Ya, ya. Ada. Coba Nah, ya, nanti Pak. kalau sudah selesai, jangan leave meeting ya. Kalau meeting udah keluar berarti selesai. Leave breakout room. Jadi kembali ke room utama. Oke, lanjutkan. Habis jawabannya. Salam. Belum, Pak. Ya, Pak. Mantep.
Pak Arif? Pak Arif, iya. Mengambil formulir pendaftaran, Pak ya. Iya. Oh, Pak. Apa ya? Oh, ini adanya Najla. Ya. Yang dulu muridnya Bu ini ya? Ya, betul. Ini Bapak yang itu. Iya, betul. Oh, iya, itu saya. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Kakak dan apa ya? Saya foto aja deh. Kelihatan nggak? Foto aja. Nih, yang nanti tulis tanggapan, nanti boleh di chat, boleh. Bagaimana kebiasaan keluargamu, ayah, ibu, adik, atau kakak? Ya. Coba tulis salah satu saja. Hania, Bapak mute dulu sebentar ya. Bagaimana kebiasaan keluargamu? Boleh ayah, misalkan ayahnya Aura. Ayah Aura, kan sering nih Aura melihat. Ayah selalu mematikan lampu kamar sebelum berangkat kerja misalkan. Begitu aja cukup, satu Aura. Nah, sekarang ibunya mau ibu siapa? Ibunya Ibu Hania misalkan. Ibu Hania bagaimana kebiasaannya di rumah? Ibu Hania misalkan nih ya, Ibu Hania tidak mematikan lampu kamar ketika mau berangkat bekerja misalkan. Nah, itu nanti ditulis. Kalau misalkan Ibu Hania selalu mematikan lampu kamar atau selalu mematikan dispenser atau selalu mematikan semua alat listrik ketika berangkat bekerja, itu ditulis ya. Boleh 2, boleh 3 lah. Nanti siapa yang ditulis di sini. Terus bagaimana seharusnya cara menghemat listrik dengan baik? Coba menghemat listrik yang baik bagaimana? Aura. Ayo Aura, bagaimana? Kenapa, Pak? Menghemat listrik dengan baik bagaimana? Jika tidak dipakai harus dimatikan. Nah, seperti itu. Nanti ditulis ya. Nanti ditulis di salah satu catatan di kelompoknya. Salah satu anggota di kelompoknya. Ya. Oke. Bapak stop share dulu. Silakan kerjakan, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Iya, Pak. Kalau sudah selesai nanti left breakout room. Jangan leave jangan leave meeting, tapi leave breakout room. Paham tidak? Kalau sudah selesai diskusi ini. Kalau sudah selesai langsung leave breakout room, jangan leave meeting. Kalau leave meeting nanti selesai kalian keluar Zoom ini. Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada, Bapak mau ke ruangan yang lain dulu. Aduh. Gue gak punya kakak. Oh, ada Pak Irman tuh. Tanyain dah ini siapa kakaknya intinya. Siapa ya? Boleh 3 deh, 3 aja, jangan terlalu banyak. Cukup 3 aja lah. Ayah, ibu, kakak deh. Kakak siapa? Ayo. Kakaknya Pak, itu siapa yang punya kakak? Gue gak punya kakak. Pada nggak punya kakak? Saya juga gak punya kakak. Oh, ya udah, kalau nggak punya kakak cukup ayah dan ibu saja. Ah, iya. Kalau adik boleh nggak, Pak? Adik boleh. Misalkan adik jarang Adik. memakai. Nah, tulis aja. Oh. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau udah selesai nanti leave room, terus pilih leave breakout room. Siap, Pak. Ya, itu ya. Pilihannya jangan Terus leave masuk lagi ya, meeting. Pak? Hah? Apa gimana, Pak? Langsung keluar aja ya, Pak? Jangan leave meeting, jangan. Leave breakout room. Dipencet lagi. Ada itu. Ya, 2 menit lagi, ayo. Udah belum? Ayo lanjutkan, Ya, Bapak tetap ini di sini kakak ya. atau adik dulu ini? Yunda. Ada aja. Ada aja, oke. Adik gua. Udah. Fine.
Ya, waktunya 1 menit lagi. Gimana, udah selesai belum? Belum, Pak. Tinggal apa itu, Arusi? Apa? Tinggal apanya yang belum? Ini masih yang tentang energi listrik, Pak. Coba lihat ini nih. Sudah ke yang kedua atau yang belum nih? Belum. Baru yang pertama? Iya. Ayo. 2 saja. Ayah siapa, ibu siapa? 2 saja. Iya, oke. Terus seharusnya cara menghemat listrik bagaimana? Ya, cepat ya. 1 menit lagi langsung ke room yang awal. Harus Mas nih. Kenapa, Cara? Fitri? Kenapa? Udah selesai? Masuk. Sudah, Bapak Pak. yang, Tapi Bapak masuk yang, room kemana ya, Pak? Bapak yang atur ya, bentar ya. Bapak yang atur ya. Tunggu ya, tunggu. Hah? Mohon maaf ya. Ini si A kagak ada. Tungguin. Ya, sebentar tunggu ya. Di mute dulu mic-nya. Bapak akan mengeluarkan dulu teman-teman yang lain masuk lagi ke room utama. Oke. Nah. Sudah selesai ya diskusinya ya. Gimana, Rehan? Sudah. Udah ya. Dah. Nanti perwakilan 1 orang setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dibacakan saja tadi hasilnya seperti apa. Siap-siap ya. Nanti siapa yang berani duluan, silakan. Nanti akan Bapak persilakan. Siap. Tapi kan Pak belum penuh semua ini Pak. Tidak apa-apa. Coba sambil menunggu teman yang lain. Ini yang Abisina. Sudah pada keluar itu semua. Ya, coba dibuka lagi videonya. Nah, Abi udah selesai kelompoknya, Bi? Belum Pak. Oh, belum. Nanti sampaikan saja seberesnya saja ya, disampaikan. Coba kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Doa. Ya, Rehan. Kelompok berapa, Rehan? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Yang menyampaikan Al-Ghazali apa? Soalnya saya cuman ini apa yang nyatet Al-Ghazalinya, saya nggak Ya, tahu. boleh.
Silakan Al Ghazali kalau bersedia. Saya mulai dari nama ya Pak ya. Boleh. Nama kelompok 2, Jenderal Sudirman, anggota Raihan Al-Ghazali, Valen Fikri Maura. Kebiasaan keluarga di rumah. Papa Valen, menyalakan lampu kamar mandi setelah dipakai, tidak dimatikan kembali. Mama Raihan, sering lupa mematikan penanak nasi. Adik Al-Ghazali sering lupa tidak menutup pintu saat AC menyala. Ya begitu. Terus apa tanggapannya yang lainnya yang di bawahnya Al? Cara menghemat listrik yang baik bagaimana menurut kelompok 2? Tidak saat menggunakan listrik, Pak. Jika lampu tidak dipakai, lebih baik dimatikan. Lebih baik dimatikan. Gimana Valen? Misalnya kita apabila ingin keluar ruangan gitu, ataupun kita ingin meninggalkan suatu ruangan, angka baiknya kita mengecek TV dulu, AC, lampu, apakah masih menyala atau tidak. Lebih baiknya itu dimatikan semuanya agar menghemat listrik. Iya. Cukup ya kelompok 2. Kelompok 2 mantap sekali. Terima kasih kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 bagaimana? Siapa yang mau menyampaikan? Ada tidak kelompok 1 dan kelompok 2? Arusi, bagaimana Arusi tadi hasil diskusinya? Sudah Pak. Ya, silakan Arusi, bacakan saja Arusi. Nama kelompok Sultan Hasanuddin, kelas 6A. Apa tanggapanmu tentang energi listrik? Arusi, kita tidak boleh terlalu bergantung kepada energi listrik. Abi, jika terlalu banyak menggunakan listrik maka akan habis. Andika Frijal, menggunakan pelangganan, mengontrol energi listrik di rumah supaya hemat. Fikar, energi listrik adalah fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Iya, terima kasih kelompok 3. Coba kelompok 1, bagaimana kelompok 1 nih? Yang didominasi oleh perempuan semua. Rizky? Mana Rizky? Rizky kan ya tadi? Yang ya, Rizky Pak. Betul Pak. Gimana Lovita? Sudah tadi diskusinya, apa hasilnya? Ayo, buka. Ayo, jangan malu-malu. Rizky Rizky. Ayo. Pasti alu ah. Pasti. Kalau Rizky gimana Rizky? Rizky. Rizky ketar-ketir. Tadi yang menulis siapa? Ketar-ketir. Ketar-ketir. Jangan seperti itu teman-teman. Semangat dong. Ayo Riz. Berarti untuk kelompok 1 nanti PR ya, disampaikan nanti secara langsung. Ya, selanjutnya ini Bapak akan menyampaikan lagi sebuah gambar. Mohon disimak dengan baik-baik. Nah, sudah terlihat? Sudah Pak. Apa tanggapanmu tentang gambar ini? Ini gambar apa ya? Poster. Poster. Lampu. Hemat listrik. Tentang apa ini posternya? Hemat listrik. Hemat listrik. Nah, poster ini adalah sebuah jenis dari reklame. Sering kan melihat billboard yang ada di jalan-jalan itu yang besar-besar itu? Pernah tidak? Ya, nah itu adalah namanya reklame. Nah, coba Bapak ingin minta Fikar, tolong bacakan Fikar. Apa sih reklame itu, Fikar? Reklame itu adalah suatu media yang digunakan untuk biasa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai secara kontinu, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Iya. Nah, berarti di sini tuh menyampaikan informasi ya kepada masyarakat. Informasinya seperti apa? Ada yang informasinya itu kemarin secara komersial dan non komersial ya. Saya masih ingat. Kalau komersial bagaimana komersial itu? Biasanya apa yang ditampilkan? Tentang apa? Barang Pak. Tentang barang.
Nah, kalau non komersial biasanya tentang apa? Mengandung ajakan. Ajakan tentang apa? Pembelian. Ajakan untuk melakukan suatu aktivitas. Suatu aktivitas. Oke. Nah, coba lihat satu lagi ini. Nah, ini ciri-ciri reklame. Nah, ini hal yang harus nanti kita terapkan pada saat pembuatan reklame. Reklamenya jenis apa? Jenis poster. Isi reklame harus singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas. Jadi jangan sampai terlalu banyak teks yang ditulis di situ. Karena orang lain yang melihat itu sepintas nih. Oh, maksud dari poster itu atau maksud dari reklame itu mengajak untuk menjaga jarak. Menjaga kebersihan. Atau menjaga hemat energi. Terus, reklame harus menarik dan mencolok. Nah, mencolok itu bukan berarti mencolok mata, bukan ya? Mencolok di sini itu warna yang ditampilkan itu, tulisan yang ditampilkan itu harus jelas, tidak boleh tidak terbaca, harus jelas dan besar misalkan begitu ya. Mencolok itu maksudnya warnanya harus melihat itu semakin tertarik dari poster yang kita buat. Harus jujur juga, jangan berbohong misalkan. Contohnya poster reklame. Ayo minum minuman ini agar kamu tidak gendut, misalkan gitu ya. Padahal minuman itu mengandung gulanya banyak sekali. Nah, itu kan sudah berbohong ya, itu tidak jujur. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan dilakukan berulang-ulang. Sekarang coba lihat ini. Di antara kedua gambar ini, mana yang termasuk reklame? Yang B, Pak. B. Kenapa yang B? Ada yang bisa menjawab kenapa alasannya yang B? Tidak terlalu banyak tulisan, jelas, padat, singkat. Nah, coba satu ya, Bapak tanya satu ya, biar tidak terlalu banyak, soalnya tidak jelas suaranya. Coba Afrijal. Afrijal, ada Afrijal? Pilih yang mana, Afrijal? A atau B? Yang jenis reklame? Hah? B. Yang B. Kenapa B? Jelas, padat, mencolok. Warnanya menarik gitu ya, warnanya mencolok. Iya. Coba Abi, jawab deh Abi. Biasanya Abi nih. Abi pilih A atau B, Bi? B. Kenapa Bi? Pilih B. Jelas, padat, dan menarik. Nah, padat dan menarik. Mudah dipahami ya? Iya. Maksud dan tujuannya. Nah, nanti buatlah poster dengan tema menghemat listrik. Buat semenarik mungkin dengan warna yang mencolok tadi yang sudah dijelaskan, tulisannya yang jelas. Jadi setiap orang yang akan melihat itu langsung tertarik dan langsung tahu maksud apa yang disampaikan dari reklame yang kalian buat. Nah, karena ada waktu beberapa menit lagi, Bapak akan menampilkan dulu sebuah video. Sekitar 3 menit ini videonya. Barangkali ada yang sudah tahu ini aktrisnya siapa. Bentar. Tidak asing. Video itu orang-orangnya terlalu bergantung kepada listrik, Pak. Tergantung pada listrik ya. Coba Fikar. Dan di video itu Pak, semua orang itu tidak memerlukan listrik. Hanya kita harus menghemat listrik. Mereka tidak menghemat listrik. Iya, mantap. Coba tadi Rizky, ntar Raihan Rizky dulu ya. Nah, Rizky, ayo Ki. Terlalu banyak pemborosan menggunakan listrik seperti rel eret. Iya. Terus siapa lagi? Afrijal. Tidak mau menghemat listrik, Pak. Oh, keluarganya tidak mau menghemat listrik ya.
Coba Raihan. Ada yang tidak menggunakan listrik. Terima kasih Andika, Frijal. Rehan. Kita harus tetap mengurangi pemakaian listrik dengan cara bermain permainan yang tidak menggunakan listrik. Oh iya, itu berarti Rehan itu merupakan sebuah solusi ya dari yang disampaikan Rehan itu. Jadi ada lagi nggak yang mau memberikan solusi kepada keluarga tadi? Tadi kan sudah boros nih listriknya, solusinya bagaimana? Disediakan tuh sama teteh-teteh tadi. Ada yang mau jawab? Menggunakan listrik secukupnya. Padahal di sana ada mainan yang memang lebih menarik ya, lebih menjalin kebersamaan. Ada main apa tadi? Monopoli. Ada main congklak juga ya. Nah, itu kan lebih hemat energi padahal ya. Terus lebih bisa menjaga kebersamaan juga antar keluarga. Nah, itu alhamdulillah ya. Tadi sudah kita saksikan secara bersama-sama. Sekarang Bapak akan menyampaikan link untuk dikerjakan sekarang. Apa tuh? Nah, ini ada 10 soal. Bapak akan sampaikan di chat. Silakan dikerjakan. Di kolom chat sudah hadir? Sudah ada? Ada Pak. Ada. Silakan klik. Jangan keluar Zoom. Biasa Zoom-nya di itu dulu saja, tapi jangan keluar dari Zoom. Silakan dikerjakan. Ada 10 soal. For student Quizzes. Ini pencet start aja ya, Pak? Gimana? Pencet start aja. Ini ada banyak. Ya, start. Ada tempe tugasnya. Kirim ke WA aja. Quizzes. Ada yang bisa atau tidak bisa mengerjakan? Ini Iki. Pak, di saya tidak keluar gambar, Pak. Tidak keluar gambar. Bapak juga sudah membagikan di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada kendala pada saat di chat ini tidak bisa, Bapak sudah bagian di grup WhatsApp. Silakan kerjakan, waktunya sekitar 10 menit. Lebih cepat lebih baik. Cuma 10 soal. Kabel Jeopardy.
Saya sudah, Pak. Ya, terima kasih yang sudah ya. Sedangkan yang belum. Alat dan bahan yang digunakan untuk poster. Saya sudah, Pak. Apakah sudah selesai semuanya? Banget sih. Oke. Saya sudah, Pak. Pak, saya off cam dulu ya. Saya pengen ngurusin adik. Adik saya pup. Ya. Ya, Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Silakan yang sedang memang tidak ada kendala atau yang lainnya boleh kembali ke Zoom dan membuka kameranya kembali. Ya. Nanti Bapak akan lihat untuk hasilnya siapa nanti yang nilainya tertinggi ya. Nah, dari kegiatan tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Energi listrik. Energi listrik, menghemat listrik. Apalagi? Reklame. Ya, poster. Nanti yang sudah selesai membuat poster. Ya, membuat poster. Nanti yang sudah selesai posternya tolong kirim di grup WhatsApp saja ya. Yang sudah selesai. Kirim di grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp yang itu yang 15 orang. Pak, diwarnain nggak, Pak? Kan tadi reklame itu harus mencolok warnanya itu kan. Nah, nanti diwarnain dulu sampai selesai baru dikirim ke grup WhatsApp. Begitu ya? Iya, Pak. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari bagaimana caranya itu menghemat listrik dan membuat poster ajakan untuk menghemat listrik. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini, senang atau tidak? Senang ya. Senang, Pak. Mau pembelajaran seperti ini setiap hari? Mau. Oh ya. Mau. Iya, alhamdulillah semuanya sudah bisa kita jalankan sampai akhir. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari di tema 4, tema 3. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati semuanya. Siapa sekarang yang mau memimpin doa penutup? Al-Ghazali, Pak. Tadi sudah di itu ya, Al-Ghazali sudah dipesan. Ya, yang lainnya ditutup dulu mic-nya di itu dulu biar Al-Ghazalinya bisa fokus ya. Al-Ghazali silakan. Baiklah teman-teman, untuk materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Karena selesai. Terima kasih Al-Ghazali.
Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa di rumah selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Salam kepada orang tua dari Pak Irman. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave room ya. Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.